terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Cibuang, yang terhormat Dewan Guru SDN 1 Cibuang. Mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada hari ini. Saya minta izin kepada Bapak dan Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan telah hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SDN 1 Cibuang selaku tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Cibuang, Kecamatan Morogunung, Kabupaten Lebak. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan tentang budaya positif. Sebelum kita memulai ke sesi berikutnya, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar budaya positif, apa yang terbersit di benak Bapak dan Ibu? Budaya positif itu tentang apa? Bagaimana? Budaya yang baik-baik. Bunyi? Jujur ya. Budaya positif itu yang Ibu ketahui, yang Ibu pikirkan tentang apa? Ya, kebiasaan kelas. Benar ya, kebiasaan kelas. Ada lagi Pagi? Datang tepat waktu. Bisa ya jadi budaya positif ya. Ada lagi keyakinan kelas. Baik. Yang disiplin. Benar, Bu Sri. Disiplin ya. Next. Di sini budaya positif seperti yang telah kita ketahui sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah, ya kita belajar itu, pembelajaran itu berpusatnya kepada siswa apa? Kepada guru. Siswa, ya benar ya. Jadi pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Jadi apa yang menjadi kebutuhan siswa? Apa yang dibutuhkan oleh mereka sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan belajar yang mereka butuhkan. Konsep inti budaya positif di sini ada perubahan paradigma belajar. Ada juga disiplin positif, nilai-nilai kebajikannya, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada sejuta dari siswa. Yang pertama ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, biasanya guru kelas 1 nih yang suka nyanyi. Bu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Benar ya, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Julia tentang profil pelajar Pancasila. Luar biasa ya, sangat menguasai sekali tentang profil pelajar Pancasila. Next. Di sini ada miskonsepsi Bapak Ibu tentang teori kontrol kita sebagai guru. Ini ada gambar ya bahwa murid itu didorong terus oleh kita. Ini yang terjadi
ya. Jadi ilustrasinya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusinya kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa siswa. Ini ilusi kita ya. Ini hanya sebuah ilusi. Ini adalah miskonsepsinya. Di sini kita harus mengubah paradigma stimulusnya dari respon ke pendekatan teori kontrol, ya. Yang tadinya realitasnya kebutuhannya kita sama, teori kontrolnya menjadi berbeda, ya. Yang tadinya semua orang melihatnya hal yang sama, untuk di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Jadi kita tidak bisa menyamakan persepsi bahwa semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama, karena setiap orang dan manusia itu memiliki ciri khas yang unik dan memiliki ciri khas masing-masing. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang telah disepakati bersama oleh kita, ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Tentunya nilai kebajikan institusi atau organisasi, contohnya ada profil pelajar Pancasila, ya, ada IBO Primarius, ada juga keterampilan hidup atau life skill. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah nilai yang telah disepakati bersama, ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Apa saja kebutuhan kita untuk bertahan hidup, Bu? Makan. Apalagi? Pakaian. Lalu tempat tinggal. Ada juga keamanan dan kesehatan yang terpenting, ya, panggil benar. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Panggil sangat dicintai oleh istrinya. Itu kebutuhan dasar, bukan panggil. Nah, ya. Dasar. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia, karena memang kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, ya. Adanya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jangankan di lingkungan keluarga, ya, yang sangat dasar, di lingkungan sekolah pun kita perlu itu. Perlu adanya kerjasama, perlu adanya berbagi, ya, karena perlu adanya diperhatikan. Maka itulah tercapainya tujuan hidup kita. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan di sini adanya harga diri, keinginan dianggap untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Benar tidak manusia ada kebutuhan penguasaannya? Benar. Tuh, ya, ada yang ingin jadi kepala sekolah, ada yang ingin jadi camat, ada yang ingin jadi pengawas, ada yang ingin jadi korwil, ada yang ingin jadi kepala dinas. Ya, itu adalah sifat dasar manusia yang memang ada dalam diri manusia. Ada lagi kebebasan. Jadi kebebasan di sini kita bisa memiliki banyak pilihan, bisa mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau kita ditekan, kita nyaman tidak, Bu, Pak? Tidak. Pulang dari sekolah, kata suami Bu Iko harus langsung datang di rumah pukul 1, sedangkan di sekolah tugasnya sampai pukul 3. Nyaman gak, Bu Iko? Tidak, ya. Jadi kita harus adanya kebebasan, tetapi di sini kebebasan yang baik. Selanjutnya adanya kesenangan. Ada bermain seperti anak kecil, humor, antusias, tertawa. Butuh tidak, Bu? Butuh. Butuh, ya.
kepala tidak menafik ya, tidak menafik gitu ya. Ya, benar. Ya, Dikat ya kan nanti tuh ya. ya. Benar kata Bu Korul ya, jadi harus ada kesenangan juga, itu udah hal rumah manusiawi dari seorang manusia, butuh adanya pujian ya, adanya bercanda, tertawa, humor, antusias. Oke, next. Suka teman teman. Oke, Bapak dan Ibu, di sini disiplin positif. Ketika kita menerapkan disiplin positif, di sini ada dua motivasi yang timbul, ya. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adanya motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik ini jadi hubungan atau misalkan keinginannya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Panggil misalnya datang pagi-pagi ke sekolah, pukul 7 sudah di sekolah karena takut dengan bapak kepala sekolah. Wah, takut ada bapak kepala nih, saya datang pagi-pagi kan jam 7 sebelum bapak kepala datang, saya takut dimarahin. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Jadi dia motivasinya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ketika misalkan Ibu Sodiko melatih kegiatan pramuka, motivasinya ingin dipuji oleh atasan ataupun guru yang lain. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Itu contoh ya, gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu motivasinya ekstrinsik. Yang kedua ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, bahwa mereka melakukan semua itu karena kepercayaan yang mereka miliki, keinginan yang mereka miliki. Ya, ketika misalkan kita datang pada pagi hari, misalkan jam 7 sebelumnya kita sudah datang, kita memiliki keyakinan karena itu merupakan sudah kewajiban kita sebagai seorang pegawai dan tidak perlu dipuji ataupun adanya rasa takut ya kepada pimpinan atau atasan, karena itu memang timbulnya dari dalam diri kita sendiri. Di sini ada 3 macam disiplin positif, adanya hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga adanya restitusi. Apa sih perbedaannya? Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifatnya satu arah, ada hukumannya berupa fisik atau psikis ya. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru memonitor murid. Kalau restitusi, jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya kolaboratif kalau mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan Bapak dan Ibu, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama ada pemukul, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga kontrol kita ada yang sebagai teman, ada juga yang sebagai pemantau, dan ada juga yang sebagai manajer. Di sini ada kasus siswanya tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini namanya posisi kontrolnya sebagai penghukum. Ya. Ada juga berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak. Ini posisi kontrolnya membuat merasa bersalah kepada siswa.
jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kontrolnya sebagai teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu melihat ributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrolnya sebagai pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Oke, ya, coba kalau yang sekarang ini posisi kontrolnya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya sebagai apa, Bu? Apakah penghukum, teman, pemantau, manajer, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Oke, ya. Coba yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Teman? Teman apa? Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Kata pagi teman. Budaya apa? Manajer. Bu Herma? Manajer. Oke, kita tampung dulu ya. Lanjut lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, itu namanya manajer. Nah ya, lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak. Teman ya, panggil ya seperti itu. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika kamu tidak mengerjakan tugas. Hah? Mantap? Ya. Nah, jadi kalau pemantau itu adanya konsekuensi. Ya, nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi ada nilai yang kita sepakati dan ada juga konsekuensinya. Jadi murid tersebut kalau misalnya tidak mengerjakan tugas maka tidak mendapat nilai. Ya. Ini ada selanjutnya keyakinan kelas. Nah, Bu, mengapa sih kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba apa perbedaannya? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Gimana? Kalau keyakinan kelas biasanya datangnya dari diri sendiri. Ya. Yang dibuat diatur paksa. Oke, luar biasa, benar sekali Bu Elma ya. Jadi perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas dibuatnya secara universal, secara bersama-sama ya. Kalau peraturan kelas dibuatnya biasanya secara sepihak ya. Misalkan peraturan sekolahnya misalkan tidak boleh memakai sepatu selain berwarna hitam. Untuk keyakinan kelas, di sini kita akan menggali lebih dalam lagi. Silakan. Jadi di sini ada cara-cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifatnya abstrak, lalu berupa pernyataan yang bersifat universal, ya, dibuat dalam pernyataan yang positif. Sedikit saja, jangan banyak-banyak karena agar mudah diingat oleh peserta didik kita. Disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya kita membuat keyakinan kelas di kelas 5, maka semua siswa harus ikut serta dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Yang
karena pernyataannya harus positif. Kenapa pernyataannya harus positif? Karena itu timbul dari dalam keyakinan kita masing-masing. Tidak boleh terlambat. Kita rubah Bu menjadi kalimat positif menjadi apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Kalau misalkan nilai kebajikannya apa dari datang tepat waktu? Disiplin ya. Jadi nilai kebajikannya disiplin. Karena keyakinan kelasnya mereka yang kuat, maka mereka akan meyakini dan menerapkan keyakinan kelas tersebut. Contoh yang lain lagi, apalagi anak-anak yang akan kita terapkan dalam keyakinan kelas kita? Tidak boleh ribut. Gak apa-apa kita tulis saja semua pendapat anak-anak kita tampung. Tidak boleh ribut, tidak boleh makan di kelas, tetapi kita rubah ke dalam pernyataan-pernyataan yang positif. Tidak boleh ribut, berarti kita rubah ke pernyataan positif menjadi apa, Pak? Ya, bagus. Tertib di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa yang kita ambil dari tertib di dalam kelas? Saling menghormati dan menghargai orang lain. Ya. Jadi itu merupakan cara kita membuat keyakinan kelas ya, disesuaikan dengan kondisi kelas. Yang terutama keyakinan kelas itu harus kita buat, kita sepakati bersama-sama dengan peserta didik kita, sehingga mereka meyakini hal tersebut dan dapat menerapkan budaya positif di kelas sendiri. Ini contoh dokumentasi keyakinan, penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 5. Yang terakhir adanya segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama dalam menerapkan segitiga restitusi ada menstabilkan identitas. Saya juga sama baru mengenal materi segitiga restitusi ini di guru penggerak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa itu tidak boleh kita salahkan. Jadi malah yang tadinya salah harus kita rubah ke dalam proses tersebut. Kesalahan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran peserta didik kita. Contohnya bagaimana? Contoh pernyataannya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan tidak mau mencari siapa yang benar. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Ketika siswa berbuat salah, kita tidak boleh langsung memarahi. Yang pertama adalah langkahnya kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setelah kita menstabilkan identitas, langkah yang kedua adalah kita memvalidasi tindakan kita yang salah. Ya, jadi di sini contoh validasi kita untuk tindakan yang salah, menanyakan alasan kenapa siswa melakukan kesalahan tersebut. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi langkah kedua ini adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan alasan
Selamat siang, Kakak. Siang, Bu. Ibu mau bertanya boleh? Zara, ibu mengenal laporan katanya Zara hari ini pasti ibu juga akan yang sama. Tadi Zara berbuat apa kepada saya? Saya melakukan katanya dan saya sudah menghina, Bu. Tapi maksudnya alasannya? Iya, Bu, maksudnya yang saja saya sudah disampaikan mengucapkannya, tapi saya mengucapkan dari nama saya sendiri. Nah, karena kamu marah, karena kamu tidak mau rencana kamu disuapin keluarga kamu ya. Iya, Bu. Ibu menghargai kamu tidak berbuat begitu dari ibu. Apakah sesuai dengan yang masing-masing kita sepakati? Tidak, Bu. Kamu keyakinan apa yang dalam kamu? Saya mengerti teman-teman. Benar ya, saling. Menurut kamu penting tidak saling menghormati anak-anak? Penting, Bu. Benar ya, kalau penting saling menghormati anak-anak, maka keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu marah? Kamu bersedia untuk mencari kesalahan? Dengan cara apa kamu memberinya? Ya, cepat ya Zara. Jadi kita harus menjaga ya, kita sedang marahi Zara sekarang kembali ke kelas ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana dari kelas 11 dan kelas 2. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh guru untuk dapat mengendalikan diri dari anak-anak perilaku teman sekolah saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dapat menghormati teman-teman. Terima kasih. Itu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita laksanakan, sehingga yang tadinya siswa berbuat salah menyadari kesalahannya dan akan merubah kesalahannya tersebut sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dia yakini. Jadi berubahnya itu bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dimarahi, dia ingin berubah karena ada nilai-nilai kebajikan yang harus siswa tersebut miliki. Jadi yang tadinya mereka ketika kita hukum, beri hukuman, biasanya saya sendiri seperti itu, posisi kontrol kadang sebagai teman kepada siswa. Jadi ada dampaknya kalau siswa tersebut menjadi kecewa ketika tidak kita bela. Kalau misalkan kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman, ada juga kalau misalkan kita menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum, siswa tersebut
semangat itu. Kira-kira peneliti pun ya. 어느 날 그대와 함께 한 Kalau ini kan 시간 harus di rumah. 햇살 속에 반짝이는 Kenapa 그대의 모습 setiap satu ada 눈을 감아도 떠오르는 그 Mas Iman sudah 순간 membuat apa tadi? 우리의 Kayak 발자국이 apa saja ada berapa menit. 달콤한 춤이 Dia 그대 만나 시간이 멈춘 듯한 그날들 Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Korwil Kecamatan Romogunung yang telah memberikan refleksinya, ilmunya yang sangat bermanfaat sekali untuk kami Dewan Guru di SDN 1 Cibuak. Semoga kita sebagai seorang guru bisa lebih menjadi guru yang lebih baik lagi, yang lebih ikhlas dan dalam mengajar tentunya selalu mengedepankan kebahagiaan murid-murid kita. Terima kasih waktunya kepada rekan-rekan hebat semuanya. Mana semangatnya? SDN 1 Cibuak luar biasa. SDN 1 Cibuak luar biasa. Oke, terima kasih guru-guru hebat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.